kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita berjumpa di pertemuan pertama MOOC dengan topik literasi wakaf uang atau cash wakaf melalui kanal digital pada generasi milenial. Topik yang sangat penting, yang sangat menarik ya, karena seiring dengan perkembangan zaman saat ini sudah saatnya tahu para generasi milenial apa itu wakaf uang, seberapa penting dan sebegitu mudahnya kita berwakaf uang dimanapun dan kapanpun. Nah, tapi di pertemuan pertama ini saya ingin menjelaskan sekilas dulu apa sih sebenarnya wakaf uang. Bisa sambil dilihat di tayangan ya. Jadi menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, wakaf uang ialah perbuatan hukum wakif yang memisahkan atau menyerahkan sebagian harta kepemilikan untuk selanjutnya diambil manfaatnya selamanya atau dalam waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah atau kesejahteraan umat dengan berdasarkan ketentuan syariah. Itu makna dari wakaf uang. Semoga bisa difahami ya. Sebelum kemudian nanti lebih jauh mengenai bagaimana bentuknya, cara berwakaf uang dan seterusnya, saya ingin cerita sedikit nih terkait dengan sejarah perkembangan wakaf. Ini juga nggak kalah penting ya, historinya seperti apa. Bisa juga ya dicek di tayangan. Jadi kita mulai di masa Rasulullah dan sahabat. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah untuk pertama kalinya dibangunlah sebuah masjid Quba dan Nabawi. Nah, beliau juga mewakafkan 7 kebun kurma. Ya. Kemudian yang kedua, based on history, ya, kita temukan adanya wakaf kebun Bairoha oleh Abu Toha, lalu wakaf kebun Khaybar oleh Sayyidina Umar, dan kemudian wakaf sumur rumah oleh Sayyidina Utsman. Nah, itu beberapa sejarah wakaf yang banyak sekali diceritakan di banyak textbook. Ketika Nabi Muhammad SAW datang di kota Madinah dan tidak menjumpai air yang enak rasanya selain air sumur yang dinamai rumah, maka beliau bersabda, yang artinya tidaklah orang yang mau membeli sumur rumah kemudian dia menjadikan embernya bersama ember kaum muslimin, yaitu menjadikannya sebagai wakaf dan dia tetap bisa mengambil air darinya, itu akan mendapatkan balasan lebih baik dari sumber tersebut di surga. Utsman mengatakan, aku pun membelinya dari harta pribadiku. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dinyatakan hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Kemudian ada banyak sekali cerita perjalanan sejarah perkembangan wakaf ya setelah masa Rasulullah dan sahabat, mulai dari Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah. Nah, di Bani Umayyah sedikit saja praktek pengelolaan wakaf itu telah ada di negara Mesir, Syam, dan juga sebagian daerah penaklukan Islam. Jenis wakaf tersebut ya, wakaf tanah ini yang sangat populer itu, kemudian bangunan dan juga perkebunan. Pada masa dinasti ini telah dibentuk pengurus wakaf secara administratif, jadi sudah lebih terkelola dengan baik ya. Kemudian bagaimana di dinasti Abbasiyah? Perkembangan wakaf pada zaman dinasti Abbasiyah telah mengalami peningkatan. Nah, di masa itu telah dilakukan pengelolaan harta wakaf sehingga menghasilkan manfaatnya. Yang kemudian manfaat dari pengelolaan wakaf tersebut tidak ditampung pada Baitul Mal, melainkan dikelola oleh seorang hakim. Nah, ini preview ya bagaimana sejarah pengelolaan wakaf di dinasti Abbasiyah. Kemudian nggak afdol nih kalau kita nggak sedikit menengok sejarah wakaf dunia di beberapa negara. Contoh di Turki. Nah, pada tahun 1843, rumah sakit yang didirikan di Istanbul oleh ibu dari Sultan Abdul Mesid yang kemudian dikenal dengan Besmi Alan Valid Sultan Qurani Muslim, yang memiliki sekian banyak tempat tidur dan kurang lebih 400 dokter, perawat, dan staf. Nah,
lembaga ini sudah dikenal sejak zaman Turki Utsmani. Beberapa bangunan wakaf juga digunakan untuk asrama mahasiswa yang tidak mampu. Nah, tercatat ada 50 asrama di 46 kota yang menampung lebih kurang 10.000 mahasiswa. Luar biasa bagaimana wakaf cukup berkembang di Turki. Lalu di Arab Saudi juga wakaf yang ada di sana itu bentuknya sangat bermacam-macam. Hotel, tanah, bangunan untuk penduduk, toko, kebun, tempat ibadah, dan sebagainya. Proyek-proyek pengembangan wakaf itu luar biasa, tumbuh dengan pesat. Ya, termasuk pembangunan perumahan penduduk di sekitar Masjid Nabawi. Begitu pula di Yordania, ada di tayangan ya, bisa saudara lihat wakaf yang ada di Yordania untuk memperbaiki perumahan penduduk di beberapa kota. Seperti kota dengan luas area 79 dunum, satu dunum itu sekitar 900 meter persegi. Dan seterusnya, tanah pertanian itu juga merupakan salah satu wakaf utama yang ada di Yordania. Kemudian Pakistan, kota Madinat Al-Hikmah yang dibangun di atas lahan seluas 350 hektar di dekat Karachi. Di dalam kota terdapat rumah sakit yang memberikan layanan kesehatan secara gratis kepada penduduk di 38 desa di sekitarnya. Luar biasa di Pakistan. Begitu pula di Amerika, ya, ada berbagai macam best practice success story terkait dengan pengelolaan wakaf yang kemudian dari wakaf produktifnya itu menghasilkan dana yang cukup signifikan, cukup besar, yang kemudian digunakan untuk memperbesar dana wakaf yang mereka kelola. Nah, kita ke negara kita di Indonesia pada masa dan kerajaan Aceh. Nah, kita mulai dari Aceh ya. Perkembangan wakaf di Indonesia ini berasal dari Kerajaan Aceh Darussalam yang berdiri pada tahun 916 Hijriah melalui undang-undangnya yaitu Kanun Mahkota Alam atau biasa disebut dengan Kanun Al-Asy. Di YouTube ada nih ya. Ini saudara harus cek juga nih cerita versi lengkapnya. Yang kita ketahui juga ada lembaga yang biasa disebut dengan Balai Musara yang bertugas mengelola semua hal yang berkaitan dengan wakaf. Kemudian di Pulau Jawa, di Jawa pada zaman Kesultanan ya, khususnya di daerah Jawa Tengah itu terdapat peraturan agar menyisihkan 5% dari tanah yang dimiliki untuk sumber makanan dan biaya pemeliharaan masjid dan fasilitas umum. Nah, kemudian kita juga harus menengok ya bagaimana sejarah wakaf di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Jadi pada saat itu ada surat edaran yang sebenarnya masih memicu pertentangan gitu ya. Kemudian diikuti ada surat edaran seterusnya sampai di tahun 1934 yang menegaskan bahwa prosedur perwakafan harus diketahui bupati setempat untuk mempermudah administrasi wakaf pada masa itu. Nah, artinya apa? Ada perhatian dari pemerintah di zaman kolonial Belanda dengan berbagai surat edaran, ya, sekretaris gubernur di situ, dan intinya menjadikan administrasi wakaf itu lebih diatur dengan baik. Lanjut di masa Indonesia merdeka ya, atau di masa kemerdekaan. Ada PP atau peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1949. Ya, perwakafan mulai diatur oleh negara melalui Kementerian Agama atau Departemen Agama. Kemudian ada juga peraturan pemerintah tahun 1980, ya, peraturan Menteri Agama tahun 1952 dan seterusnya ya, yang intinya dibolehkan ya pusat memiliki kewajiban atau memiliki tugas untuk menentukan, mendaftar, mengawasi, menyelidiki dan menyelenggarakan pemilihan wakaf. Sampai akhirnya keluarlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Nah, pada saat itu transaksi wakaf ya, donasi wakaf itu mulai kemudian mengakomodir adanya wakaf tunai. Nah, ketika kita bicara mengenai wakaf uang, disitulah kita
jadi paham kapan sih sebenarnya mulai diatur tentang wakaf uang. Karena ketika bicara wakaf, masyarakat pada umumnya lebih paham bahwa yang bisa diwakafkan itu adalah aset berupa tanah, berupa masjid, atau bangunan yang lain. Nah, padahal tidak harus kita menunggu punya sejumlah dana yang besar untuk beli tanah, lalu tanahnya diwakafkan. Menunggu kita memiliki sejumlah banyak uang untuk bangun masjid, lalu masjidnya diwakafkan, tidak harus ya. Oleh karena itu pentingnya saudara semua menyimak video secara serial terkait dengan wakaf uang atau cash wakaf. Nah, nanti juga seiring dengan perkembangan saat ini melalui berbagai macam kanal digital, ini penting untuk diketahui. Namun ketika kita merasakan pentingnya ini untuk dipelajari, maka kita juga harus tengok dulu nih sejarahnya seperti apa perkembangan wakaf di dunia dan khususnya di Indonesia. Oke, jadi pada kesempatan ini di batch 1 di serial pertama kita akan cukupkan dengan belajar terlebih dahulu terkait dengan sejarah pengembangan atau pengelolaan wakaf. Ya, kita ketemu di video berikutnya. Stay tune. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.